Tidak ada nafsu di sana. Hanya pengetahuan dan tentu juga tidak melupakan kegiatan rohani. Iyalah, harus seimbang. Ya, belajar ilmu pengetahuan duniawi, kita belajar juga ilmu pengetahuan rohani. Harus seimbang. Brahmacari, jangan berpikir untuk kawin. Jangan jauh. Selesaikan dulu. Brahmacari. Kalau kita tidak mampu bersekolah, menimba ilmu karena masalah ekonomi dan lain sebagainya, berperilakulah seperti orang yang melaksanakan kebrahmacarian. Berperilakulah. Om Awignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Hong ulun basuki langgeng. Hayu, 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 rahayu sagung dumadi. Para pemirsa Hindu Channel yang saya hormati. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan salah satu dari catur asrama, yaitu Wanaprastha. Hindu sesungguhnya sudah mempersiapkan bagaimana manusia Hindunya mengembangkan rohaninya dan juga jasmaninya. Itu yang kita kenal dengan catur asrama, 4 tahapan kehidupan manusia Hindu. Ini tentu dikaitkan dengan usia. Tahapan yang pertama adalah brahmacari. Masa-masa belajar. Ya, belajar ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu rohani. Setelah melakukan ritual yang namanya upanayana, mulailah proses menimba ilmu pengetahuan ini dialami. Apakah itu di sekolah formal, sekolah non formal, atau mungkin di gurukul, ya gurukula, itu salah satu pola pendidikan Hindu sejak zaman dulu. Tapi yang jelas brahmacari, brahmacarya. Betul-betul fokus kepada proses belajar. Tidak ada nafsu di sana. Hanya pengetahuan dan tentu juga tidak melupakan kegiatan rohani. Iyalah, harus seimbang. Ya, belajar ilmu pengetahuan duniawi, kita belajar juga ilmu pengetahuan rohani. Harus seimbang. Brahmacari, jangan berpikir untuk kawin. Jangan jauh. Selesaikan dulu. Nah, dalam masa brahmacari ini, yang namanya Dewi Saraswati dan Ganesha itu kental mengawasi. Artinya yang dua ini hati-hati, jangan lupa untuk melakukan puja terhadap Saraswati dan juga terhadap Ganesha. Karena dua-duanya terkait erat dengan ilmu pengetahuan. Lakukan itu. Itu brahmacari. Usia mungkin sejak dini lah, mungkin sejak TK ya, taman kanak-kanak, sampai selesai kuliah lah. Dan apabila sudah selesai kuliah, di sana akan ada keterlibatan Laksmi, Dewi Laksmi. Orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan akan diburu oleh Dewi Laksmi, dalam arti diberikan peluang untuk memilih profesinya. Jadi Dewi Laksmi lah yang memonitor di mana ada orang-orang atau umat Hindu yang selesai proses pembelajaran sehingga menjadi seorang sarjana. Mulai Laksmi yang berperan di sana. Nah, dia akan memberikan peluang. Maka dikatakan bahwa Saraswati dan Laksmi selalu seiring.
Itu masa brahmacarya, masa sekolah. Jangan berpikir yang lain dulu. Katakanlah sampai usia 25 tahun misalnya. Setelah itu apa? Makanya ada tahapan terhadap manusia Hindu hingga nanti selesai dan mampu memanfaatkan pengetahuannya untuk hidup. Katakanlah seorang ibu yang hamil 9 bulan 9 hari siap untuk melahirkan. Yang terjadi adalah namanya cadung watang. Cadung watang itu seorang ibu sakit perut dan ini nggak ada obatnya. Seorang ibu yang hamil tidak boleh sembarangan minum obat. Cadung watang. Mulai sakit perut. Yang kedua, pahit-pahitan. Tarik-menarik. Si anak tidak mau keluar karena sudah 9 bulan enak dia. Makanan gratis. Sementara sang ibu ingin supaya anaknya cepat lahir. Sehingga sakitnya akan berkurang. Nah, pahit-pahitan. Yang kedua, tarik-menarik. Nah, kemudian yang ketiga, lahirlah si anak. Ternyata sang ibu yang menang. Anak lahir dengan selamat, urip kelantas. Setelah itu, si ibu yang sudah habis energinya, habis panas tubuhnya, lalu berpikir bagaimana nanti anak-anak ini sekolah. Mulai berpikir bagaimana mencari penghidupan sehingga anak ini bisa sekolah. Kalau sudah bisa sekolah, di sanalah mulai Saraswati. Jadi ada tahapan-tahapan sejak seorang anak masih dalam kandungan. Saraswati. Lalu keesokan harinya kita mengenal yang namanya Banyu Pangaweruh, air pengetahuan. Kita mendapatkan air untuk memudahkan kita menerima pengetahuan-pengetahuan berikutnya. Ada Banyu Pangaweruh. Setelah ada Banyu Pangaweruh, kita akan bisa memanfaatkan untuk apa pengetahuan ini. Muncullah Laksmi di sana. Dan terakhir sekali, ya, saya potong saja ini. Terakhir itu yang namanya Pagerwesi, pagar besi dengan ilmu pengetahuan. Ya, setelah punya aset, punya harta yang namanya sabuh emas hari itu, ya, mampu menjadikan pengetahuan ini sebagai pagar. Pagar kehidupan, pagar rohani. Nah, ini yang dialami. Ya, ini yang dialami. Nah, itu baru brahmacari. Setelah itu tahapan berikutnya adalah grihasta. Mulai membangun rumah tangga. Ada pasangan di sana, suami istri. Tentu di sana fokusnya adalah mencari penghidupan. Tapi tidak melupakan yang namanya ilmu-ilmu rohani itu. Melalui grihasta asrama ini, perkawinan ini, rumah tangga ini, bersama-sama melaksanakan dharma. Menikmati kenikmatan seksual. Berharap akan mendapatkan anak yang suputra. Nah, jadi ada 3 sebetulnya yang mewarnai grihasta asrama ini, rumah tangga ini. Ya. Nah, kemudian yang berikut adalah Uwana Prasta. Uwana itu hutan. Ya, zaman dulu hutan masih banyak. Setelah orang itu pada usia pensiun, mulailah menjalani kehidupan wanaprasta sebagai wanaprastin. Tetapi sekarang kan sulit mencari hutan. Kita hidup di hutan beton, kita hidup di kota. Tetapi yang namanya wanaprasta tidak boleh diabaikan. Masalahnya, mohon maaf, sampai sekarang belum ada pedoman khusus untuk menjalani tahapan kehidupan sebagai wanaprastin. Belum ada. Wanaprasta yang sekarang itu apa?
setelah pensiun, kita harus menapak kehidupan wanaprasta di alam sekarang ini. Nah, ini yang belum ada pedomannya. Ya, pedomannya belum ada. Disinilah orang-orang kadang-kadang terjebak. Lupa bahwa manusia itu desainnya diciptakan dengan badan jasmani dan badan rohani. Sehingga hanya badan jasmani yang dikedepankan, yang kemudian malah menumbuhkan ego dan nafsu yang berlebihan. Ini lalu setelah pensiun, semestinya kita menginjak pada tahapan wanaprasta ini, muncullah kebingungan. Ya, kalau misalnya ini cepat disadari, tetapi kalau tidak, maka kebingungan ini akan berdampak kepada dua arah. Ke dalam diri, jiwa, dan keluar. Ke dalam diri akan muncul sifat-sifat, perilaku-perilaku yang buruk, yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ada satu hal yang harus diingat, bahwa setiap kita melakukan karma buruk, yang pertama tercemar adalah jiwa kita, rohani kita. Yang kedua, alam semesta. Jadi, para pemirsa Hindu Channel yang saya hormati, ingat, kita punya hutang kepada jiwa kita dan kita punya hutang kepada alam semesta. Nah, kalau kita lihat, tidak sedikit, ya umat Hindu sendirilah, tidak sedikit umat kita, umat Hindu, setelah pensiun yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya, lalu pensiun, istirahat, karena tidak ada pedoman bagaimana melanjutkan hidup sebagai wanaprasta, sakit, dan stroke. Banyak. Ya kalau stroke-nya hanya setahun, kemudian mati, tidak menyusahkan yang hidup. Tetapi kalau stroke sampai 5 tahun, 10 tahun, yang awalnya anak-anak atau keluarga dengan penuh rasa bakti merawat yang sakit ini. Tapi karena bertahun-tahun, lama-lama timbul kebosanan. Akhirnya dianggap menyusahkan. Sakit berlama-lama dianggap menyusahkan, sehingga tidak ada lagi rasa bakti untuk merawat. Bahkan yang ada dalam dirinya adalah, kenapa nggak mati saja? Saya teringat seorang kawan, seorang sahabat yang berpesan, minta tolong mempercepat proses kematian sang ayah. Karena dianggap sang ayah sangat mengganggu. Stroke, setiap hari teriak-teriak, marah-marah. Sehingga oleh sang anak, sahabat saya ini dianggap, waduh, ini ayah, bapak ini ternyata setelah tua kok malah menyusahkan. Kemudian dia berbisik kepada saya, tolong bagaimana caranya supaya bapak saya cepat meninggal. Ini benar ini, saya bukan omong kosong, ini benar. Nah, janganlah sampai terjadi hal seperti ini. Maka kalau kita sudah pensiun, tidak ada lagi kegiatan, mulailah kita hidup sebagai wanaprastin dengan cara lebih banyak melakukan kegiatan keagamaan, melepaskan ikatan-ikatan dunia yang selama ini kita geluti, dan mulai merenungkan apa yang sudah saya lakukan sejak kecil yang bisa saya ingat sampai saat ini. Dan setelah saya katakan tadi bahwa setiap karma buruk, setiap perbuatan buruk mencemari jiwa dan mencemari alam semesta, maka
semasa Wanaprastin ini saatnya membuat pengakuan bahwa dalam hidup ini kita banyak melakukan kesalahan. Dan mohon maaflah kepada jiwa dan kepada Tuhan, kepada para dewata, kepada leluhur, dan kepada alam semesta. Banyak sahabat-sahabat setelah pensiun lalu menjadi seorang pinandita. Benar, sangat benar, tetapi tidak cukup hanya dengan tampilan saja. Karena sebetulnya catur asrama itu mengajarkan umat Hindu, misalnya brahmacari. Kalau kita tidak mampu bersekolah, menimba ilmu karena masalah ekonomi dan lain sebagainya, berperilakulah seperti orang yang melaksanakan kebrahmacarian. Berperilakulah. Kita kalau menimba ilmu kan tidak harus melalui pendidikan formal, bisa non formal, bahkan bisa dari alam. Itu brahmacari. Lah, demikian juga kalau kita sedang hidup berumah tangga, tetap kita belajar. Tidak hanya dari sekolah, karena sudah selesai penerimaan ilmu lewat sekolah, lewat lembaga pendidikan, mulai menimba ilmu dari alam. Dari air misalnya, dari tanah misalnya, dari angin misalnya, kemudian dari api misalnya. Kita bisa menimba ilmu. Itu semua kita butuhkan dalam menjalani kehidupan sebagai grihastin misalnya. Lah kemudian Wanaprastha menjadi seorang pinandita merupakan pilihan yang tepat. Tapi kalau tidak mungkin menjadi seorang pemandu atau pinandita atau pemangku, berperilakulah seperti seorang pinandita. Mulailah menekuni kegiatan-kegiatan keagamaan dan praktekkan itu di rumah tangga masing-masing untuk anak-anak kita. Jadi berperilakulah. Demikian juga ketika nanti yang tahapan berikutnya adalah biksuka atau sannyasin. Tetapi tidak mungkin, seperti saya misalnya, saya tidak mungkin menjadi sulinggih. Saya tidak mampu, saya menyadari bahwa saya tidak punya talenta ke arah itu. Tetapi kita harus mencoba berperilakulah seperti seorang sulinggih. Walaupun tidak sulinggih yang prosesnya lewat penyucian, diksa. Tidak, tapi berperilakulah. Karena apa? Catur asrama ini mutlak harus dilakukan oleh manusia Hindu. Mutlak loh ya, kecuali grihasta. Karena banyak orang-orang yang tidak berumah tangga tetapi menekuni spiritual dan perjalanan jiwanya mulus. Sukses dia. Walaupun dia tidak berumah tangga, tetapi dia menekuni spiritual. Saya banyak punya sahabat-sahabat seperti ini dan mereka berhasil. Sampai menjelang kematiannya pun berhasil, sukses. Sehingga perjalanan jiwanya tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian para pemirsa Hindu Channel, Wanaprastha itu atau kehidupan menjadi Wanaprastin itu memang sejauh ini tidak ada pedomannya. Ya, secara tertulis misalnya, tetapi kita bisa belajar dari alam. Jadilah Wanaprastin dari alam. Paling tidak berperilakulah seperti seorang pinandita, karena itu sebetulnya, jadi sebetulnya yang namanya pinandita itu ya Wanaprastin. Ya Wanaprastin beliau itu menekuni keagamaan Hindu dan memulai atau mencoba untuk hidup suci walaupun tidak melalui proses
diksa, sederage misalnya. Tapi wanaprasthin harus dijalani untuk menghindari kita bingung, akhirnya kita sakit, stroke, berlama-lama menyusahkan yang hidup, sampai yang hidup bosan untuk merawat yang stroke ini. Jadi ingat, catur asrama harus dilaksanakan. Dan ada yang mengatakan, wah tidak mungkin menjadi sulingih. Oke. Maka dalam prosesi penyempurnaan badan dan jiwa yang kita kenal dengan ngaben, nyekah, puncaknya ada yang namanya apa itu? Mendikse sang mati, ngaskara. Ngaskara itu mendikse sang mati karena walaupun semasa hidup yang bersangkutan tidak menjadi sulingih secara formal melalui proses penyucian dikse, tetapi setelah mati ada ritual yang namanya ngaskara, mendikse sang mati, karena tanpa dikse sebagai umat Hindu tidak mungkin menempuh jalan kamoksan. Nah, demikianlah yang bisa saya sajikan tentang wanaprasta. Semoga tidak harus setelah pensiun kita mengalami sakit stroke dan menyusahkan yang hidup. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.